Ya, centang hijau, Pak. Centang. Nah, itu centangnya no, Pak. Kan ditanyakan, apakah pengen di-post semuanya atau tidak? Kan kita jawabnya no, karena postnya kan kita cuma ngedrill aja, Pak. Kalau yes berarti semuanya, dari phasing nyampe program akhir itu ke post semua. Tapi kalau kita milih satu drill aja, berarti kita pilihnya yang no, Pak. Begitu, Pak Heri. Itu kan ditanyakan, apakah pengen di-post? Ya, apakah semuanya? Kita jawabnya no, tidak. Seperti itu, Pak. Ya, no. Boleh. Mungkin judulnya apa? Drill atau apa? Sudah drill ya. Baik Pak, mungkin hanya itu Pak. Oh ya. Oh yaudah. Makasih Pak Heri. Mungkin ada yang tanyakan lagi, boleh? Jadi yang saya tadi yang di screenshot dari Bu Elis, kenapa T1M6 saya hapus ini buat Bu Elis aja ya Pak. Jangan ditiru. G431-nya saya hapus, ini khusus Bu Elis. Misalkan yang lain pakai H, monggo. Ini karena saya udah melihat kondisi mesin di Bu Elis dan kemampuan daripada SDM. Makanya saya program yang dari Bu Elis tadi khusus untuk Bu Elis. Jadi untuk yang lain tolong jangan ditiru, sesuai dengan mesin masing-masing dan kemampuan SDM di tempat masing-masing. Begitu, harap dimaklumi. Seperti itu. Dari SMK Perkasa, mungkin bisa di showing atau di share untuk kegiatannya. Silakan. Siapa SMK Perkasa hari ini, Pak Saryono atau Pak siapa ya? Kami maju ke pocketing Pak, tapi sampai saya hold gitu. Oh ya, mungkin boleh dilihatin videoin Pak. Oh ya, udah pocketing ya. Ini pakai pocket standar atau 2D exhibit Pak? Ya, monggo dilanjut Pak untuk SMK Perkasa. Cuman mungkin kalau misalkan ya Pak. Strateginya kita coba yang itu Pak. Gimana Pak? Kita pocketingnya kita coba strateginya yang pakai yang high speed gitu Pak. Oh high speed, oh ya, mantap ya. Berarti. Dengan kedalaman berapa Pak? 7 mili Pak. 7 mili, overstepnya, side-nya berapa? Per step ke pinggirnya 1 mili. Wish, mantap Pak. Masih kalau lihat di mesin masih kuat Pak. Masih ya. Getarannya masih minim Pak. Ya mungkin kita juga lihat di getaran mesin
Kalau misalnya Iya. bergetar kekencengan, kita turunin feedingnya. Oh ya Pak. Mungkin boleh di-share kalau ada yang di depan laptop untuk programnya Pak, biar sama-sama kita belajar Pak. Oh gitu ya. Silakan Pak Syaril. Untuk high speed-nya, Ya. silakan. Biar sama-sama kita belajar. Ya, silakan Pak Saryono, boleh dijelaskan. Ada Bu Lis, tolong disimak Bu Lis. Pak, diklik parameternya harus sana, Pak. Pengen tahu isinya. Ini yang high speed machiningnya, buat yang high speed machining. Parameternya kebetulan saya punya yang tool diameter 15. Jadi kita pakai tool Suaranya kurang jelas Pak Yono. parameternya jadi seperti ini. Kita gunakan step overnya yang 7%. Jadi pemakanan ke pinggir itu sekitar 1 milian. 1 mili. Kemudian untuk bed radiusnya kita pakai yang default master cam. Nah, strategi saya itu lip wall-nya disisain sekitar 0,2 nanti untuk proses finishing. Finishingnya. Nah, yang paling penting juga entry motion-nya ya. Entry motion-nya kita gunakan ini entry pitch-nya 0,5. Pitch-nya 0,5 jadi tidak terlalu cepat pemakanan jetnya. Kemudian linking-nya seperti ini. Kebetulan kita punya yang tebal di 16 materialnya. Jadi spot-spotnya kita hasil dari proses casing. Kemudian kedalamannya 7 mili. Karena kita ini menggunakan absolute, ya, ini 7,5. Tidak ada lagi sih ini. Setting parameternya. Nah ini defaultnya, saya pakai yang defaultnya. Tapi ini sudah bagusnya sih diturunin karena hasil dari yang SMK Perkasa ya dengan speed setengahnya sekitar 954 itu agak bergetar ya mesinnya. Walaupun feeding di sekitar 250. Ini kita turunin. Bagusnya sih ini di 1000, nanti biar kita main-mainnya di sekitar 500 sampai 600 feedingnya. Yang ini di sekitar 300. Kita suka tadi pakai yang defaultnya Mastercam agak bergetar sedikit, jadi kita turunin sampai feeding sampai 40%, kemudian speed spindle sampai 50%. Jadi kalau Bapak atau Ibu nanti ingin meniru yang high speed, kira-kira seperti ini. Yang plang rate-nya bisa di 100 atau di 70. Yang paling penting itu ini step overnya. Karena defaultnya Mastercam biasanya ngasih step over sampai 10%, 3 mili sampai ininya 3 mili step overnya.
terserah mau yang ini yang di peak atau yang persentasenya, step overnya. Dan entry motion yang harus diperhatikan. Entry motion kalau defaultnya itu sekitar 3 mili langsung masuk. Nah kalau langsung 3 mili, ya kebayanglah pemakanan jet 3 mili dan heating sampai 100 itu pasti mesin bergetar. Iya. Kemudian linkingnya begini. Nah, ini untuk yang pocketing yang kotak ya. Pocketing yang kotak. Satu lagi high speed saya gunakan untuk yang lingkaran yang 6 saya pakai juga. Kenapa saya tidak pakai yang toolpad circle? Ternyata ada sisi perbedaan waktu pengerjaan. Yang agak cepat itu yang pakai high speed ini. Iya. Jadi seolah-olah kita taruhlah memaksimalkan kinerja mesin dengan kondisi tool yang ada di kita. Ini toolnya masih saya pakai yang 15. Kemudian cutting parameternya sama ya di 1 mili. Step overnya. Kemudian karena ini prosesnya hampir langsung finish, maka ini kasih tidak ada pemuralnya. Jadi seolah finishing langsung. Jadi pas pembuatan lubang itu langsung finishing dengan tool 15. Nah ini entry motion saya samain. Entry pitnya 0,5. Nah karena ini lubangnya tembus, saya kasih tembus 0,5. Kemudian linking parameternya bisa karena saya tebal materialnya 16 mili, ya, saya pakai depth-nya yang 16. Pas ini kelebihan sekitar 1,5 mili nantinya. Ujung tool. Nah, langkah selanjutnya saya di sini tidak menggunakan yang drill ya. Tadinya sih mau pakai drill, tapi ternyata saya kehabisan OLED. OLED itu saya habis. Jadi saya daripada bongkar pasang lagi, saya gunakan ini aja, gunakan N6 di circle-nya. Kebetulan N6 itu udah saya pakai produksi, jadi ya, adalah udah terpasang di OLED-nya. Kemudian strategi ini kita gunakan multi-tool berarti Pak ya, bukan lagi single tool. Jadi nanti berantai dari tool ini passing kita pakai PESMIL 50, ganti tool lagi ke NMIL 15. NMIL 15 itu dipakai high speed proses 1, proses 2, 15 pakai proses 15. Kemudian circle mill ya untuk membuat lubang yang diameter 10 itu saya gunakan untuk membuat lubang 10 sama untuk finishing sisi yang ini, finishing sisi kotak. Jadi pakai juga ini 6 mili. Nah terakhir saya punya chamfer mill tapi dari countersink ya. Countersink itu nah ini chamfer mill ada diameter 10 tapi tidak saya bisa pasang karena OLED-nya sangat besar. Jadi saya pakai yang untuk countersink sama sudutnya 90. Nah mudah-mudahan ini kalau yang kemarin dipakai di SolidCam ini berhasil ya, chamfer mill yang ini.
Atau nih saya juga coba-coba yang ini, damper mill yang ini. Jadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Barangkali itu yang bisa saya share mengenai tadi high speed ya, high speed. Kalau ada yang basicnya di SolidWorks, kebetulan saya berkecimpung di SolidWorks juga. Ini SolidWorks langsung dengan SolidCam-nya. Nah ini yang SolidCam. SolidCam. Kalau Bu Elis tadi dari inventor ya, dari inventor biasanya orang-orang inventor itu pakainya Fusion ya. Kemudian dari inventor biasanya ke Mastercam pakai Parasolid biasanya. Kalau Bu Elis tadi pakainya kalau nggak salah IJES ya, pakai IJES. Biasanya konver yang bagus itu ya Parasolid kalau nggak salah, Parasolidnya. Nah kalau di SolidCam kita bisa langsung 3D-nya. Ini cam. Kalau ada yang minat belajar SolidCam ya kita bareng-bareng Pak. Iya, silakan Pak. Kalau di SolidCam parameter tidak terlalu banyak. Kalau di Mastercam banyak yang harus kita setting. Kalau di sini cukup mudah lah. Ini paste mill. Ini targetnya kita pakai yang di SolidCam ada 3D machining. Ya, kita 3D machining. Jadi dia deteksi 3D-nya, desain 3D-nya. Kira-kira antara Mastercam yang tadi dengan ini juga sama prosesnya hampir sama seperti high speed machining di Mastercam. Nah, sama high speed di Mastercam juga seperti ini. Di SolidCam itu ada wizard-wizardnya, lumayan bisa membantu. Jadi kadang kita mau strategi berapa sih yang cocok di mesin kita, bisa kita gunakan.
Saya coba kembali ke Mastercam. Ya, terima kasih Pak Saryono. Mungkin Bu Elis ada yang tanyakan, mumpung ada Pak Saryono. Itunya aplikasinya untuk SolidCam itu enggak. Itu satu gabungan apa dia? Halo Pak. Pak Saryono. SolidCam dengan SolidWorks itu dalam satu aplikasi atau beda? Kebetulan barusan baru eksekusi sampai sini. Kita pause, kita hold. Ini sama juga yang diameter 25 juga sama. Maksudnya gini Pak Saryono, yang ditanyakan Bu Elis itu SolidWorks sama SolidCam itu dalam satu aplikasi gitu. Maksudnya tidak terpisah kayak gambarnya di Inventor terus camnya tempat lain begitu maksudnya Pak Saryono yang ditanyakan Bu Elis. Bantu jawab Bu Elis, itu untuk SolidWorks sama SolidCam itu satu aplikasi. Kebanyakan kita Mastercam ya Pak ya? iya Ya. sama dengan Mastercam, kita bisa gambar di Mastercam dan eksekusi juga kita bisa CAD di Mastercam, juga camnya untuk mendapatkan G-code langsung di Mastercam. Jadi sama. Cuman kebanyakan teman-teman tuh SolidWorks-nya tidak pakai SolidCam, cuma untuk gambar aja. Mungkin tergantung masing-masing Ya, tergantung masing-masing individu, ya kan. Dia mau nanti, milih. dari sisi pemilihan software berarti tergantung tiap sekolah ya Pak ya? Oh ya Pak. Mau pakai apa silakan, yang penting benda kerja bisa dibuat gitu aja. Dengan sebaik mungkin gitu ya. Ya, sebaik mungkin. Nah barangkali dari sisi kami menggunakan high speed seperti ini. Yeah. Kira-kira dari teman-teman yang lain seperti apa gitu Pak? Kalau kemarin di batch 1 itu ada yang pakai high speed Pak. Ada yang dari SMK Negeri 1 Tambun tuh pakai high speed. Kebetulan speed yang kami dapat kemarin itu udah habis ininya. Iya. Lisensinya ya. Iya Pak, udah itu kan lisensinya cuma 1 tahun, jadinya udah habis. Ya. Makanya kemarin sayang. Ya itu kalau mau ya perpanjang sendiri. Yang lagi ya. Iya. Cuma untuk Esprit kita harus punya spek komputer yang high Pak, yang tinggi. Ya. Untuk Mastercam kan kita bisa menyesuaikan. Kalau komputer kita komputer all in one ya, kita pakainya yang speknya yang rendah, misalkan ya, X5 ya. gitu. X5, X9 ya. Iya. Saya kemarin nyobain yang 2021
Waduh, speknya tinggi banget deh. RAM hampir 8 GB, VGA 23. Bus, iya, speed. Iya, iya. Makanya kita mengusahakan yang terjangkau aja karena bapak-bapak dan ibu-ibu guru sekalian kan komputernya all in one nih. Ya bikin laporan ya bikin itu kalau tambahin software lagi ya ntar kalau ngeblank ya filenya hilang semua repot. Makanya kita pilihkan mungkin yang paling enak ya Mastercam. Ya minimal sekarang X9 untuk LKS kan minimal sekarang udah pakai X9, X5 udah tidak diperbolehkan. Oh, LKS sekarang pakai berapa? X9 ya? X9, minimal X9. Minimal X9. Iya, jadi X5 tidak boleh. Jadi yang komputer-komputer yang disediakan dari panitia LKS itu sekarang minimal X9. X5 udah tidak dipakai. Seperti itu. Demikian boleh mungkin ada yang tanyakan lagi. Mumpung Pak Saryono masih buka Mastercam-nya, mungkin nanya pocketnya boleh, segeleman juga boleh. Sudah pocket ada 2 kali 45 derajat. Itu programnya yang mana ya Pak? Yang chamber ya Bu? Yang pilih. Yang 2 kali 45 derajat itu chamber. Itu chamber Bu. Cuma karena kemarin juga sempat bingung juga Pak. Iya. Yang gambar dikasih sama Gisma itu ujungnya kan runcing ya. Iya. Apakah yang diinginkan itu seperti itu gitu? Enggak. Enggak. Radius sesuai mil. Sesuai mil yang dipakai ya. Iya, menyesuaikan dengan pengadaan tool dan mesin yang dikasih. Kalau harus siku berarti kan harus biayanya lebih mahal. Makanya itu kita pilih aja ini sesuai diameter. Iya, sesuai dengan bendel aja. Ya. Jadi untuk filletnya atau champernya bisa pakai itu tool champer seperti Pak Saryono punya atau pakai bonus tidak apa-apa. Yang penting tidak tajam aja. Cuman kalau emang lebih bagusnya ya pakai tool champer. Bisa tunjukin toolnya Pak. Biar Bu Lista. Klik kanan. Yang kita punya ya kurang lebih seperti ini Pak. Iya, klik kanan itu Pak. Coba edit tool champer. Ya, seperti itu boleh tool champernya. Nah, kalau kita ya. Cutting line-nya hampir mirip ini lah. Seperti itu. Ya. Sedikit Pak Saryono, mumpung ada orang BP SDMI, Bapak kan udah jalan vokasinya. Ya, mungkin boleh dipamerkan produknya, mumpung ada orang, mungkin ada dari pihak BP DSMI, mungkin jadi perhatian, mungkin dapat tambahan mesin begitu Pak. Oh iya. Oke, silakan Pak. Cuman suaranya agak diperjelas. Iya Pak. Asli istilahnya. Ini Pak boleh penjelasan nanti ke Pak Hari aja ya Pak ya. Ya iya, agak jelas di yang Pak Hari.
Maksudnya dipresentasikan boleh. Kalau emang belum siap harus menunggu nggak apa-apa. Ntar Ada misalkan di depan kita. kalau Ada di samping kita. udah Ada di samping kita. boleh dipresentasikan mumpung ini ada Bapak dari pihak ada BPMI. Kita kemarin ada produk untuk UMKM, Pak. Produk untuk UMKM di Cipacing. Ini air recall, komponen-komponen air recall. Yang ini triggernya, rumah trigger. Terus ada benda yang masih kita proses, itu sama juga untuk di kebetulan kita langsung buat satu benda kerja itu dua. Kita buat satu benda kerja itu dua. Ini udah lumayan agak banyak. Ngurangin biaya ini Pak ya, biaya listrik sama material. Iya. Meningkat nih Pak, semoga berjalan semuanya. Mudah-mudahan ada support lagi dari pihak kementerian dari gitu Pak. Iya. Kalau boleh tahu itu omsetnya udah berapa Pak? Omsetnya ya baru sekitar berapa? Per satu kali proyek itu sekitar masih di bawah 5 sih Pak, masih di bawah 5 jutaan. Oh tidak Pak, enggak apa-apa. Ya ntar kan semoga berkembang dan teman-teman yang membutuhkan seperempat itu kan mengenal SMK Perkasa, jadinya semoga orderannya tambah banyak gitu Pak. Iya, amin. Karena saya lihat di dunia senapan angin istilahnya untuk dalam kancah per-Facebookan juga rame Pak. Saya lihat. Rame ya Pak ya. Iya. Kemarin saya malah disuruh bikin tuh, cuman dia orang Jogja. Makanya tak lempar ke Jogja juga. Gitu Pak. Oh, iya. Dia minta jauh ya Pak ya. Iya, dia mintanya mulai dari sket gambar sampai produksi. Jadi dia ngasih sampel aja bisa bikin atau enggak. Kebetulan ada teman saya di Jogja ya tak suruh mengawal dan sekarang katanya udah jalan. Masa saya mau lempar ke Sumedang jauh, Jogja Sumedang. Oke Pak. Oh, kalau dulu saya malah langsung dari aparat Pak. Pak bisa bikin ini enggak Pak? Oh kaget saya.
Nggak bisa Pak. Orang kita dulu di bengkel biasa. Dulu saya langsung dari aparat. Modif. Seperti itu. Ya, udah bagus Pak, dari SMA Perkasa udah jalan TV-nya, walaupun dalam skala kecil. Pak kecil Pak, tersendat-sendat. Iya. Ekonomi mungkin lemah ekonominya. Iya Pak. Ya kita berdoa bareng-bareng semoga ekonomi bangsa Indonesia semoga semakin meningkat sehingga pergerakan ekonomi dikejar oleh yang lain. Kami pun sama dari pihak ISPA pun juga berharap semuanya berkembang Pak, sehingga semua berjalan, jadi komponen berjalan semua dan kondisi bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Untuk kelanjutan boleh dilanjutkan Pak, sambil menunggu Bu Elis, kita bareng-bareng yang perlu dipertanyakan dari Bu Elis, silakan. Belum pocketingnya Pak. Pocketing. Pocketingnya mau pakai dinamik atau biasa? Yang biasa dulu aja lah. Cara baru itu. Kalau saya juga waktu itu kan share di grup di WA status saya tentang jadwal TEPA ini ya. Ada yang menjapri saya dari PT Intan, dia ngirim ke PT Intan Surya Adiaksa katanya. Terus mau ngajak kerjasama, dia itu bagian General Supplier Training, General Supplier Traffic Trading, Contractor and Publication. Ya, misalkan ada, kalau saya dia minta profilnya gitu, supaya kita ya minta profil gimana, kita kan sekolah ya Pak ya. Struktur organisasinya juga belum dibuat, tapi ya belum dibuat, jadi saya diundur lagi aja. Bu, saya belum bikin sebenarnya, kemudian produknya juga belum pernah dibuat. Tapi ketika nama saya itu tentang TEPA ini ya dari PT itu ya itu juga Pak. Alumni saya juga tadinya ya sama-sama satu kuliahan. Kemudian kebetulan dia bekerja di PT Intan Surya Adiaksa. Dia nawarin juga. Tapi di profilnya ini ada jernih juga, ada ya kirim terus produk-produknya kebanyakan logam. Supplier perusahaan. Ya saya gimana tindak lanjutnya kan walaupun ada TEPA ini ya belum berjalan secara sekolah pribadi Pak. Itu aja ngabarkan. Kalau misalkan ahli mah ya kedepannya dia minta dibikinin produk ya. Jadi itu minta profil ini dulu Bu, Pak, profil yang sekolahnya dulu, yang produknya kayak gimana yang dibuat. Kan belum produksi. Oh ya Bu. Jadi untuk Ibu Elis, apabila mengalami masalah seperti itu, bisa dibicarakan dulu dengan GISPA hal ini Pak Joko Wiono. Ntar kita akan jembatani, mengeklopkan, jadi menyelaraskan antara SMK PGRI Jatisari dengan pihak yang mau memasukkan produk TV-nya ke SMK PGRI Jatisari. Jadi dalam hal ini harus dibicarakan dulu Bu. Apakah pihak tersebut cuman
eh, meminta produk atau syukur-syukur mau alih teknologi. Aslinya mereka mau mengajarkan terlebih dahulu dengan produk yang ingin dia buat, atau dari SMK PGRI Jajari meminta bantuan ke GISMA agar kita support sampai produk itu jadi dan berjalan, baru ntar kita alih teknologi, kita lepas dan SMK PGRI Jajari sendiri yang akan memproduksi seperti itu. Jadi langkahnya harus dipertemukan dulu. Jadi dalam hal ini harusnya ada orang DUDI, Dunia Usaha Dua Industri, yang mendampingin SMK PGRI untuk menyelaraskan hari itu. Seperti itu. Jadi untuk TEFA ini memang perjalanannya cukup panjang, jadi tidak bisa, bukan tidak bisa, ya bisa langsung menerima produk. Cuman kalau kemampuan SDM dari SMK tersebut belum mencapai ke arah hal tersebut, maka ya sebaiknya bisa minta bantuan ke GISMA untuk pendampingan. Dalam hal ini Pak Joko Yono, seperti itu Bu. Saya kembalikan Bu Elis, mungkin ke depannya ataupun emang kalau bisa dijajakin kembali ya kita dari GISMA siap mendampingi Bu. Soalnya begitu. Kita akan masukkan manajemen TEFA untuk produk tersebut. Seperti itu. Mungkin dari saya itu mungkin ada tambahan dari Pak Saroyono, mungkin ceritanya bisa produk itu masuk ke SMK Perkasa, mungkin bisa dibantu biar Bu Ulis lebih mengetahui tersebut. Mungkin Pak Saryono bisa menjelaskan Pak. Apanya Pak yang bisa kami sharing Pak Joko? Jadi awalnya Bapak kerjasama dengan perusahaan itu UMKM atau perusahaan besar Pak? Oh, itu UMKM Bu, pengrajin. Jadi nggak perlu banyak prosedur ya kalau ke UMKM pengrajin biasa ya Pak ya? Langsung gitu kan di produknya Ya, dilihat. balik. Jadi nggak perlu banyak prosedur kalau UMKM mah ya, beda dengan PT ya Pak ya. Gimana Bu, diulang? Ya nggak terlalu banyak perizinan gitu kayak bikin job list, kemudian SOP, buat semacam itu nggak Pak? Belum Bu, jadi kami itu sebenarnya proyek ini kita sengaja gitu ya, ngobrol-ngobrol dengan UMKM, ya kita cari-cari peluang aja gitu. Kebetulan dengan teman sedangkan sekolah buat ini nih katanya, awalnya hanya cincin untuk apa, untuk untuk laras dengan tabung. Pas kesananya Pak bisa bikin ini trigger, contohnya kalau Bapak bisa sendiri bisa, kita coba dulu di sekolah gitu, kita coba dulu satu sampel aja gitu, nanti lalu saya kirimkan lagi, setuju nggak kalau ini hasilnya? Mereka oh deal bagus katanya, ini produk CNC. Nah, mereka juga buat dengan produk dengan
banyak, dikejar target gitu. Dan kami coba, dia bilang bisa nggak 1 bulan dapat 30 katanya. Kita juga terbatas dengan waktu ya ngajar sambil ngerjain gitu. Dan kita coba ternyata ya memang harus fokus untuk mengerjakan produksi itu. Ya alhamdulillah dapat 10 awalnya gitu ya. Mereka terima, ya kembali lagi bayar lagi sampai 30 unit gitu. Untuk perizinan itu mereka yang punya izin, pengrajin itu yang izin. Kita hanya menyuplai beberapa komponen saja, enggak satu unit apa, mereka izinnya mereka punya, kita hanya supply beberapa komponen aja. Itu baru. Ya. Memang kita perlu apa, nego di itunya, di harga jual gitu, masuklah dengan mereka inginkan gitu, karena dengan konvensional mereka kayaknya lebih murah katanya, lebih murah. Kita dengan CNC kan lumayan tinggi costnya, tapi ya hitung-hitung ya hasilnya itu presisi dapat kita unggul. Meskipun harga lebih tinggi. Untuk selanjutnya sekarang lagi turun produksi, jadi mereka nggak ngelempar ke kita lagi. Ya mudah-mudahan kalau pandemi udah beres, mungkin ekonomi bagus lagi, mereka minta lagi order lagi gitu. Itu Bu. Untuk MOU dan sebagainya kami belum. Soalnya kalau kita sudah berbicara MOU itu mereka akan minta target. Itu aja Bu. Belis katanya udah dengan perusahaan mana? Perusahaan itu kemarin nanya-nanya aja dari PT supplier gitu Pak. Iya. Saya juga memanfaatkan ini Bu Elis, PKL gitu. Kita akan simpan anak di tempat-tempat PKL gitu ya. Nah, ngobrol-ngobrol aja gitu. Pak, bisa nggak ada beberapa yang kelebihan order kita lempar ke sekolah gitu. Itu aja. Ya, untuk cari link untuk PT-PT besar mah kita juga belum. Mudah-mudahan ya kelihatan. Jadi jam 12. Pak Joko, Cukup itu aja sharingnya dari sekolah. enggak. Ini kan ada ini juga Pak. Ada ini Pak, diganti Pak. Ganti. Ya, silakan dipasang dulu boleh. Oh ada yang itu. Pak. Itu flash mill. Oh flash mill cuman gagangnya belum harus bikin sendiri. Karena gagang dari penyedia mesin sama tool kemarin kan taper itu. Jadi nggak bisa masang ya, sama di sektor juga nggak bisa. Iya, itu harus bikin dulu Bu gagangnya. Jadi nggak dipakai ya. Harus bikin dulu gagangnya. Ya pemegangnya kan taper itu. Mungkin Ma'arif kemarin bikin sendiri atau gimana itu? Atau Perkasa kan kemarin dapat festival juga, kan dipakai juga itu Bu. Untuk Ma'arif Pak, kebetulan cari yang terbaik ya beli aja Pak. Mohon maaf. Iya. Karena kalau misalkan produksi memang kami sudah bisa ya Pak ya waktu itu Pak ya pembuatan iya, harga dan sebagainya. karena komplit. Tapi ya begitulah Pak. Sementara kalau yang udah komplit gitu tinggal bilang ke BPSDMI biar dicarikan orderannya Pak.
Aja deh, terusin aja punya saya, Pak. Ya silakan di sharing Bu Elis. Kita bantu bikin programnya. Untuk yang lain bisa dilanjut sambil nunggu tulis. Itu setelah passing terus proses selanjutnya boleh. Ini di tempat pelatihan kita juga melanjutkan sampai selesai. Dan besok untuk hari terakhir, hari Jumat, itu bisa sharing bagaimana penerapan atau yang sudah berjalan TEPA. Dari diskusi-diskusi tadi saya simak, nanti kita coba untuk sharingkan di hari Jumat. Untuk yang Ma'arif sama Perkasa dilanjut terus sampai project finish. Nanti baru ke kita masukkan ke check sheet. Kita juga akan melihat nilai cylindricity daripada lubang. Apakah ada penyimpangan dari lubang satu dengan lubang yang lain? Apakah hasilnya jadi benjol? Itu nanti kita coba untuk evaluasi dalam bentuk pengukuran. Untuk Ma'arif dan Sumedang silahkan untuk dilanjut. Untuk Mas Joko Purwoko bantu tulis. Ya, siap. Kalau dari histori mailing itu ada 2 yang sudah ketahuan belum bisa lolos, yaitu SMK Pasundan karena mesinnya rusak. Yang satu SMK Kusuma Wardana. Kusuma Wardana. Nah, di sana PIC yang sudah melakukan pelatihan sudah resign dari sana. Nah, nanti coba kita untuk siasati dengan metode yang lain. Untuk yang lolos terus kita lanjut nanti untuk step selanjutnya. Monggo. Bolis itu bolis bundarinya dibikin dulu, Bu. Oh, benar. Kotak kolamnya itu dibikin dulu. Kayak tadi bikin rectangle dulu. Dari tengah, ya dari tengah. Ini 71 ya. Yang bawahnya, Bu, itu chamber ya. Yang ini ya. Oh, ini Bu, bikin berapa, Bu, ukurannya? Kemarin ukurannya itu Diklik dulu aja, diatur di atas itu. ya 71 atau 70. Centang hijau, Bu. Tujuh satu atau 72, Bu? Dibikin 72. 72 aja, Bu. Diganti 71.
enter. Oh, udah. Di centang hijau. Udah, kita ke toolpad, tulis. Kita ke toolpadnya pakai pocket aja, ya, pocket. Klik di centang yang tadi, yang garis biru tadi, yang barusan dibikin. Yaitu yang warna putih itu, ya itu benar, warna putih itu. Nah, klik sebelah kirinya, klik. Nah, udah, oke. Centang hijau, itu. Toolnya dipilih dulu, yang flat. Enggak, itu aja, udah ada, Bu. Yang tadi udah ada, kembali aja. Tadi kan udah ada flat 10. Ini aja ya. Ya, flat, klik. Nah, terus cut parameter. Udah bener itu, roggingnya. Roggingnya pilih parallel spiral clean corner. Yang sebelahnya, paralel sebelahnya. Nah itu, klik. Iya. Step overnya dipilih. Step overnya yang step over. Step over 7,5 itu. Oh, ini dirubah. Dirubah aja 50%. Udah lama. Klik. Enter. Ntar berubah 7,5-nya. Enter. Oh, enter. 50. Oh, ya udah. 50 ya udah. Ya, entry motion. Helix. Yang helix. Ini radiusnya. Plung angle-nya bikin 0,5. Radiusnya, plung. Plung angle-nya 0,5. Oke. Langsung finish. Finishing enggak? Ya udah finish itu. Hijau ini kan. Belum. Lihat itu aja bawahnya. Centang use entry point. Yang bawahnya. Use entry point. Klik. Ya, udah. Depth cut-nya.
Centang 0,5. Ini Mas Rob. Ya, rok 0,5. Finish shape-nya 0,2. Kiptuldon, centang. Ya. Terus linking part-nya, depth-nya, linking part-nya, linking parameternya, depth-nya berapa, Bu? 8 apa 7,5? Minus 8 apa 7,5? Ibu, totalnya berapa? Tebal material Ibu berapa, Bu? Kalau tebalnya 10, kalau digambarkan 8, jadi itu terlalu tipis, gimana bisa nahan bebannya jadi? Oh, bikin minus 5 aja. Minimal. Ya, Ya, jadi setengah-setengah itu. ya, coba di centang hijau. Centang hijau. Ini yang atas clearance-nya nggak ada, Pak. Nggak usah. Kayak ini. Coba simulasi. Oh, gede-gede amat. Fit. Coba. Yang jumpernya apa? Gimana? Nggak bisa. Oh, Ini bisa nggak? itu dulu. Diameter 26 dulu. Oh iya. Toolpad-nya. Nah, Toolpad-nya pakai drill lagi. ya, drill. Entities. Ininya di itu dulu ya, ditopkan dulu. Ya. Entities. Ini Nah, pilih klik. 2 ya sekalian. 2. Oke. Langsung hijau. Ya. Pilih heliport. Toolpad-nya dulu dulu. Tool tipenya dipilih dulu. Heliport. Toolnya flat mill, flat 10 ya. ya. Cut parameter. Bu. Cut parameter yang di bawah tool. Cut parameter itu, Bu. Cut parameter. Ini nggak dirubah-rubah kecepatannya dan lainnya. Dirubah aja. Yang tadi 2500. Iya. Spindle speed 2500. Feed rate-nya 1000. 1000. Ininya 500. 500. Langsung ke cut parameter. Oh, ya. Udah, rocking finish. 3. Rock width-nya 0,3. Finish-nya dicentang, Bu. Finish-nya dicentang. Oh, udah selesai. Enggak finish, tulisan finish itu. Finish itu loh, yang putih. Ini. Nah.
linking parameternya. Bahannya itu dari akrilik loh, yang sementara yang itu belum datang Pak. Yang Iya. Depth-nya berapa? 12 berarti. Kan 10 sebelahnya. Minus 12. Oke. Coba Yang sebelah dicentang. siapa itu? Depth-nya min 11, boleh nggak? Boleh. Soalnya bawahnya akrilik lagi gitu kan lumayan. Mm-mm. Kegedean. Oke. Ini centang hijau. Itu enggak gitu Pak. Tiba-tiba tengah potong gitu. Iya kan cepet banget. Kalau pelan-pelan ya kelihatan. Takutnya peta yang tengahnya Nah, menyusul. tengahnya udah dibor. Kan udah dibor dulu. Jadi nggak ada sisa. Tadi kan udah dibor. Ya kan yang nomor 2 itu. Yang pack drill kan udah dibor tadi. Iya. Oh yang atas. Ulangi lagi ya kecepatannya. Kalau mau ya semuanya dicentang. Ini tuh ada tengahnya yang belum. Ya tadi kan udah dibor. Oh, Dicentang semua aja biar kelihatan pergerakan. oh centang semua yang mana ini? Iya. Enggak, Oh. bukan. Gimana Pak? Coba. Itu keluar dulu. Ya. Ini kan yang hijau cuma nomor 4. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 dicentang semua. Oh Pakai iya. di bawah tulisan toolpad itu, yang hijau. Yang atas. Yang centang hijau. Yang play. Ya, semuanya. Pakai shift ditekan. Itu cuma 3, 4. Coba yang hijau. Ya udah. Itu passingnya nggak kemakan. Ya, diturunin. Oh iya. Udah duluan itu ya tadi di komputernya. Ya, udah di drill dulu. Bentuknya jadi yang tengah nggak ada bekas ininya ya. Ini nggak rata, nggak tembus.
tembus itu apa ya?